Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Ameta Sari dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan materi ribosom dan sintesis protein. Adapun poin yang akan saya bahas kali ini mengenai ribosom. Yang pertama ada pengertian ribosom, yang kedua ada struktur ribosom, yang ketiga ada fungsi ribosom, dan yang selanjutnya ada komponen ribosom, dan yang terakhir ada proses sintesis protein. Pengertian ribosom. Nah, ribosom ini sendiri merupakan organel yang berupa padatan dan tidak bermembran. Ukurannya ini sangat kecil, yaitu 20-25 nanometer. Nah, ribosom ini sebagian besar itu terdiri atas RNA dan protein. RNA sebesar 60%, sedangkan protein sebesar 40%. RNA ribosom ini disintesis di dalam nukleolus inti sel, kemudian diekspor serta difungsikan di sitoplasma. Struktur pada ribosom. Teman-teman bisa lihat di gambar tersebut. Di gambar tersebut merupakan struktur dari ribosom, di mana pada ribosom itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada exit site, yang kedua ada peptidyl site, dan yang ketiga ada anemosyl site. Ketiga bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana exit site merupakan tempat keluarnya tRNA yang sudah terdeasilisasi. Kemudian pada peptidyl site ini merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Selanjutnya ada anemosyl site. Anemosyl site ini merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa asam amino yang akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Nah, selain ketiga bagian ini, di dalam ribosom juga disusun oleh 2 subunit yang tidak sesuai, yaitu teman-teman bisa lihat di gambar, ada ribosom subunit besar di bagian atas, kemudian ada ribosom subunit kecil yang di bagian bawah. Berikut merupakan gambar dari ribosom bakteri yang jika dilihat dari mikroskop elektron. Nah, gambarnya sangat jelas ya teman-teman, di mana pada gambar tersebut itu terdapat ribosom subunit kecil. Nah, yang ini, kemudian ada ribosom subunit besar ini, kemudian ada intek ribosom. Nah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, di mana pada ribosom pada bakteri ini itu dibangun dari 2 subunit yang tidak sesuai, yaitu ada subunit besar dan subunit kecil. Nah, selanjutnya di gambar tersebut ada komplet ribosom. Nah, komplet ribosom ini itu memiliki sedimentasi yaitu sekitar 70S yang dibangun dari ribosom subunit kecil 30S dan subunit besar 50S. Fungsi ribosom. Nah, fungsi ribosom sendiri yaitu menyusun asam amino untuk membentuk protein. Ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam amino selama sintesis protein ditentukan oleh mRNA. Lalu mRNA disintesis dalam nukleus, kemudian dibawa ke sitoplasma untuk melanjutkan proses sintesis protein. Nah, kemudian ada komponen pada ribosom, itu terdiri dari mRNA, ada asam amino, kemudian ada tRNA, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang terlibat dalam sintesis protein. Nah, mRNA ini merupakan tempat cetakan protein. Nah, mRNA ini merupakan salinan suatu gen di dalam DNA di dalam inti yang kemudian diekspor menuju sitoplasma untuk diterjemahkan sebagai protein dalam bantuan ribosom. Nah, kemudian ada asam amino ya. Nah, selanjutnya ada tRNA. tRNA ini merupakan pembawa asam amino spesifik. tRNA ini memiliki antikodon triplet yang komplemen dengan kodon yang terdapat pada mRNA. Dengan adanya komplementasi antara kodon dengan antikodon, maka urutan asam amino akan didikte oleh urutan kodon mRNA. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang terlibat dalam sintesis protein. Nah, faktor-faktor yang terlibat dalam sintesis protein ini itu terdiri dari 3 faktor.
faktor yang pertama itu ada faktor inisiasi. Nah, faktor inisiasi ini merupakan proses pembentukan rantai peptida. Yang kedua itu ada faktor elongasi. Nah, faktor elongasi ini merupakan proses pemanjangan rantai peptida. Dan yang terakhir ada faktor terminasi. Nah, faktor terminasi ini merupakan proses penghentian pemanjangan rantai peptida. Selanjutnya ada sintesis protein, terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Bisa disingkat juga, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA dan mRNA akan menjadi protein. Selanjutnya kita masuk ke tahapan transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Pada transkripsi itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Ingat, pada tahapan transkripsi di mana adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan dengan elongasi. Akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Lalu, mRNA yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma dan akan memulai proses translasi selanjutnya. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di dalam nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Seperti yang telah diketahui, mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut juga dengan kodon. Dan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Tahap translasi terdiri dari 3 tahapan, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai pada saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5' absen ke 3' absen. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu pada daerah A disebut juga dengan aseptor site, daerah B peptidyl site, dan daerah E disebut juga dengan exit site. Saat terjadi proses elongasi, maka asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang dikodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitu juga seterusnya. Asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, di daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru.
Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, maka secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, jadi teman-teman, polipeptida inilah itu dikenal juga sebagai protein. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai materi ribosom dan sintesis protein. Apabila ada salah kata selama saya menjelaskan, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.